Oke, kita mulai ya. Belakangan ini ada satu artikel berita yang nyebutin senjata misterius dengan nama yang jujur aja aneh banget. Dan ini bikin banyak orang penasaran. Nah, kali ini kita akan coba bedah. Apa sih sebenarnya diskombobulator itu? Nah, semuanya itu berawal dari kutipan yang satu ini. Provokatif banget dan misterius. Coba deh bayangin, kalau tokoh sekelas Donald Trump bilang ada sesuatu yang nggak boleh dibicarakan. Ya jelas semua orang jadi penasaran kan? Emangnya apa sih yang dia sembunyiin? Misteri inilah yang kemudian jadi bahan utama artikel yang kita bahas ini. Pertanyaan besarnya, apa Amerika Serikat bakal pakai teknologi misterius ini kalau misalnya ada konflik sama Iran? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita coba telusuri bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya benda ini? Namanya kedengeran kayak dari film kartun ya, diskombobulator. Tapi teknologinya itu nyata banget. Yuk kita kupas tuntas apa sih arti istilah ini. Oke, hal pertama yang paling penting buat kita pahami, ini bukan kayak pistol laser di film-film sci-fi. Buang jauh-jauh bayangan soal satu senjata super canggih. Kenyataannya, jauh lebih rumit dan jujur aja jauh lebih menarik. Nah ini dia intinya, diskombobulator itu bukan nama resmi, anggap aja ini istilah gaul atau julukan. Ini tuh merujuk ke sebuah kategori teknologi, tujuannya bukan buat ngehancurin secara fisik, tapi buat bikin musuh jadi bingung, kacau dan lumpuh. Biar lebih gampang ngertinya, kita bisa bagi senjata-senjata ini jadi dua kelompok besar. Pertama, yang targetnya manusia. Kedua, yang targetnya mesin. Coba kita lihat satu persatu. Oke, kita masuk ke kategori pertama. Ini adalah senjata-senjata yang dirancang buat ngasih efek langsung ke manusia, tapi tanpa pakai peluru atau bom. Fokusnya bukan penghancuran, tapi bikin orang nggak berdaya. Contoh paling terkenalnya yang juga disebutin di artikel itu LRAD. Ini pada dasarnya senjata suara. Coba bayangin suara yang super kuat dan fokus sampai bisa maksa orang buat berhenti atau mundur tanpa ada satu tembakan pun. Tujuannya ya itu, mengendalikan massa. Dan efeknya bisa ngeri banget. Ini bukan sekedar suara berisik yang ganggu. Coba dengerin deh kesaksian dari seorang petugas keamanan yang pernah ngalamin sendiri. Tiba-tiba, saya merasa kepala saya meledak dari dalam. Ini benar-benar serangan langsung ke sistem sensori kita, yang tujuannya buat melumpuhkan target. Oke, tadi kita udah lihat gimana senjata ini bisa menargetkan manusia. Sekarang kita pindah ke kategori kedua yang mungkin sama pentingnya di zaman sekarang. Senjata yang dirancang buat melumpuhkan teknologi dan infrastruktur. Di kategori ini ada 3 teknologi utama yang disorot. Ada yang namanya perang elektronik atau EW, terus ada gelombang mikro berdaya tinggi atau HPM, dan terakhir amunisi grafit. Masing-masing punya cara kerja yang beda, tapi tujuannya sama, mematikan mesin musuh. Perang elektronik atau IW intinya adalah mengacak-acak sinyal punya musuh, mulai dari radio, GPS, sampai radar. Coba bayangin deh, kalau kita nggak bisa komunikasi, nggak tahu posisi kita di mana, dan nggak bisa percaya sama sensor kita, kemampuan kita buat bertempur ya bisa dibilang lumpuh total. Nah, dua teknologi lainnya ini langsung nargeting listrik. Di satu sisi, ada senjata gelombang mikro berdaya tinggi. Ini tuh kayak semacam pulsa energi yang difokuskan buat mempanggang sirkuit elektronik dari jauh. Di sisi lain, ada amunisi grafit. Cara kerjanya lebih kasar. Jadi dia nyebarin serat karbon kecil di atas jaringan listrik buat bikin korsleting massal. Akibatnya, satu kota bisa langsung padam. Contoh paling pas buat ini tuh Stuxnet. Ini bukan bom loh, tapi worm komputer. Tapi efeknya sama nyatanya kayak ledakan. Kode jahat ini nyusup ke sistem kontrol industri dan bikin mesin sentrifugal nuklir Iran muter nggak karuan sampai hancur. Ini bukti nyata kalau senjata cyber bisa bikin kerusakan fisik di dunia nyata. Oke, kita udah tahu apa aja senjata-senjata ini. Pertanyaan selanjutnya kan, kenapa senjata-senjata ini dikembangin? Ini bukan soal pamer teknologi baru aja. Ini soal perubahan besar-besaran dalam strategi perang. Nah, ini dia ide utamanya. Tujuannya adalah memenangkan pertempuran bahkan sebelum pertarungan fisiknya dimulai. Jadi daripada ngancurin tank, mending bikin tank itu nggak bisa komunikasi atau gerak. Daripada ngebom pangkalan udara, mending matiin listriknya. Intinya adalah soal kelumpuhan strategis. Coba kita lihat gimana semua ini digabungin jadi satu urutan serangan modern. Langkah pertama, lumpuhkan jaringan listrik, mungkin pakai amunisi grafit tadi. Langkah kedua, putusin semua komunikasi dan GPS pakai perang elektronik. Langkah ketiga,
Tanpa listrik dan komunikasi, koordinasi musuh pasti hancur berantakan. Nah, baru deh, setelah lawan dibikin buta dan lumpuh total, serangan fisik yang biasa dimulai, tapi dengan keunggulan yang luar biasa besar. Ini semua ngebawa kita ke satu pemikiran penutup. Dulu, kekuatan militer itu diukur dari hal-hal yang bisa kita lihat. Jumlah tentara, tank, kapal. Tapi gimana kalau sekarang senjata yang paling menentukan itu justru yang nggak kelihatan? Cuma gelombang, pulsa elektronik, atau barisan kode. Kalau gitu, gimana kita mendefinisikan perang? Dan yang lebih penting, gimana kita tahu kapan perang itu udah dimulai? Ini benar-benar ngubah segalanya.